Selamat datang di Bego Teknologi, berita dan gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian kata peternak paling terupdate, terkini dan tersul. Dan kali ini spesial. Spesial, karena kita mengundang salah satu tamu. Tapi sebelum masuk tamu kita bahas yang terkini dulu gak sih? Apa kita ajak aja tamunya buat bahas yang terkini? Jangan dulu, sabar dulu. Kita aja dulu berdua ya. Ya, itu ya. Ya, jadi ada apa, Ger? Hari ini kan sudah launching. Yoi. Harganya keluar nih. Salah. Bukan 6,7 sama gila banget 67 kemarin. Aduh, pakai nggak move on gitu ya. Iya. 67 udah biarkan lah. Keren cu. 67 di 6S. Hah? 7S Gen 7S 4 Pak. tuh. Oh. Gila loh. Iya, bagus loh. Bagus. Hari ini kan juga ada kemarin leaknya kan 7S Gen 4. Harganya 6 juta nih. Yang kali itu belum launching ya. Belum launching. Yang Apa belum yang, launching. yang tersebar. Siapa Yang tahu pas tersebar. keluar harganya beda. Iya, ada gitu. flash sale. Iya, ada flash sale. Berapa harganya? 6 turun. juta. Tapi ya nggak apa-apa lah. Maksudnya kan hari ini banyak yang launching kayak tadi tuh. Poco ya. Poco Kita sebut F8 aja lah series, ya. F8 series nih Pro keluar. sama Ultra. Dan komennya tuh katanya ini kayaknya efek-efek harga nakram naik nih. Emang Iya. udah berasa sebenarnya. Ya nggak heran juga sih, cuman emang kaget aja. Iya, sebenarnya udah berasa dari munculnya iQOO 15 di. Harganya tiba-tiba spike tinggi. Elit ya. Gitu ya. Tapi wajar gak sih? Maksud Kalau gua bukan wajar, gak ada yang wajar. Gua ekspektasinya Oke, awal itu oke. kan Xiaomi Redmi Note itu kan harganya naik 700.000. Betul. Nah, gue pikir ini bakalan sama lah, around 700 atau 1 juta. Iya. 1,2. 1,2. Tapi emang lipnya tinggi. Untungnya. Kalau gua mau belain Poco tuh F8 Pro itu dari F7 Pro jauh, dari Cryo Bener. ke Orion, Cok. Benar. Dan Gitu. ada bosenya. Iya, dan ada bosenya ya. Bosenya. Ada bosenya. Ada bosenya. 360 immersif. 365 sih. Gila. Dan itu menarik sih. Menarik ya. Tapi gue suka sih, lo udah bisa nonton reviewnya juga ya. Iya, udah bisa nonton reviewnya daripada kita ngomongin di sini Tapi kan. overall tuh gue suka handphonenya, cuman ya tambahan lagi buat OS-nya. Iya, betul. OS-nya masa kemarin kita nyala tiba-tiba. Ah. Audionya gitu. Interpolasinya kerja udah bagus Udah sekarang. bagus. Kita lihat kalau misalnya ada update beneran. Tadi sih gue di info katanya ada update. Yes. Kita lihat apakah bener ada update atau cuman lip service doang. Tapi tadi kan gue singgung soal iQOO yang naik harga Iya. tiba-tiba dan itu muncul perdebatan nih. Kenapa tuh? Tapi karena gini, harganya itu tiba-tiba tuh kemarin tuh diekspektasikan tuh paling beda-beda tipis sama tahun lalu lah. Tiba-tiba naik. Wah. Itu dia. Tapi daripada bacot, mending kita tanya aja langsung sama Ke orangnya. sumbernya ya. Sumber ya. Hari ini kita kedatangan tamu orang dari iQOO Indonesia. Yoi. Namanya Calvin Nobel. Ini salah satu teman lama kita juga. Yang dipastikan gue tahu lah pasti lu pada mikir ini dibayar enggak? Aman aja. Kalau lu lihat kita di iQOO kemarin itu dibayar. Sudah pastilah. Intinya tuh kita di sini aman aja. Biar Yeah. kita tuh biar netral ya, kita tanya aja. Gimana nih Bapak Calvin nih? Kabar baik. Kabar baik ya. Kakunya masih loh. Ini belum panas. Belum panas ya. Jadi tapi untuk teman-teman lu jangan harap kita nanyain mendingan iQOO apa Poco? Jangan. Karena di sini ada ada karir yang harus diselamatkan tentunya. Iya. Sangat tidak etis. Iya kan? Indeks ekonomi cari pekerjaan susah nih gitu ya. Masa dia habis pulang dari podcast ini tiba-tiba tidak bisa masuk kantor lagi? Ya kan? Jangan. Iya, tapi tetaplah kita akan coba tanya yang lebih menarik lah. Iya. Dari anak-anak yang kepo gitu ya. Ditanya boleh kok. Jawabannya kan mending iQOO pasti. Oh, mending iQOO ya? Bener sih. Karena subjektif kan? Bener Subjektif, sih, iQOO. Yang nggak boleh denger buat teman-teman ya. Iya. Udah pasti jual barang udah sendiri. pasti jual. Masa kalau dia ngomong mending Poco bingung kan? Nanti kita, loh, ya gitu kan, ntar kan malah di WA aja. Tapi Jangan. thank you loh, thank you banget udah ngundang. Jujur deg-degan nih kalau misalkan datang ke podcastnya Nyantek tuh kayak Oh gitu ya? Kenapa? Biasa aja anjir. kenapa ya? Biasa aja. Gak gimana-gimana, kita kan friendly. Friendly. Sekali kita. Friendly. Friendly lah ya. Tapi thank you loh, ini jadi salah satu yang pertama kali brand datang ke kita. Iya, ini yang di respect di. Yes. Kemarin kan ada beberapa yang gue tanya. Itu mau diangkat. Oh, enggak tahu. Jadi gue tanya sama brand-brand di Uganda. Oh, Uganda. Kazakhstan. Iya, brand-brand Uganda gitu kan. Tapi Waktunya belum pas. Waktunya belum pas Iya. ternyata. Yang waktunya pas dan balsnya gede. Wah, ini doang ini udah. Ya iQOO ya, respect ya sama iQOO ya. Karena iQOO ini kan lahir di community sebenarnya kan. Iya, jadi teman-teman kalau mau nanya soal iQOO boleh. Boleh. Ya, karena ini ada orangnya langsung. Ya saat ada live ini ya. Iya. Bisa nanya-nanya, nanti kita jawab bareng-bareng kali ya. Oh iya, bareng-bareng ya. Tapi memang Serius jawab bareng-bareng. Ntar Iya. saya salah ngomong lagi. Iya. ya nggak apa-apa.
Tapi iya again thank you banget udah diundang perwakilan dari Aiku ke Begotek. Sesuai ciri khasnya Aiku kali ya. Apa? Always the first. Always the first ya? Iya, jadi podcast pertama juga kan. Oh gitu. Oh iya bener juga ya. Kemarin aku 15 the juga. first. The The first. first Yang Elite 5. yang resmi di Indonesia. Iya, dan the first yang harga naik juga. Ya, Jadi selalu- terima kasih warga-warga. Waktu saya selesai. Kan the first kan, itu tetap bagus gitu, yang pertama gitu kan. Tapi kira-kira, gue mau nanya aja sih, kita pertanyaan basic-basic dulu kali ya. Boleh. Jadi, Aiku atau Iko nih yang bener? Yang pasti Aiku. Aiku. Iya. Ini brand mana sih sebenarnya? Ini apa suka dikait-kaitin sama Vivo? Ini bener apa enggak nih saudaranya gitu? Bener kok. Jadi kita memang brand dari Vivo Iya. dan kita pun juga dari beberapa launching atau misalkan ketemu teman-teman media, community, kita memang clearly bilang kalau kita memang brand by Vivo gitu. Dan nggak perlu ada rasa apa ya takut atau misalkan gimana gitu. Karena menurut kita benefitnya itu kalau misalkan lu brand by Vivo ya berarti after sales lu jelas. Betul. Salah satu yang menurut keyakinan saya Siap. salah satu yang terbaik ya kan. Iya. Terus nggak salah dong. Gak salah. Terus dari secara layanan jualan kan juga bagus kan. Betul. Berarti retailnya bisa experience-nya bisa dicapai sama lebih banyak orang. Iya. Misalkan mereka mau di berbagai daerah ya kita ada gitu. Iya sih. Ini gue tanya karena gini sih, lu tau gak sih di komenan kita, konten gue tuh ada yang nanya di, Aiku tuh brand apa sih? Masih loh coy. Iya, dan itu PR kita sebenarnya. Oh, Bener, gitu ya? gue akan mengakui dong. Maksudnya PR kita untuk ngasih tahu ke orang-orang bahwa ada produk bagus nih. Oh betul. Betul. Caranya. Caranya muncul di podcast. Gitu ya. Tapi ngomongin SC tadi menarik loh, karena SC lu kan SC bareng Vivo ya. Ya. Dan Vivo itu kita tahu sendiri lah, Ya. di community entah kenapa tuh pada muji Vivo sama Oppo kedua. Yang paling bawah yang mana di? Nah nggak ada yang paling bawah gitu. Semua itu sesuai porsinya masing-masing gitu kan. betul. Ya kan? Tapi maksud lu kenapa? Kenapa nggak bikin service center Aiku gitu? Kenapa Vivo ini bukan yang bikin bingung ya? Sebenarnya balik lagi ke kemudahan user sih. Oke. Maksudnya daripada kita ngebela-belain nih, misalkan contoh ya, bela-belain kita buka langsung berbagai service center atau berbagai toko spesial Aiku. Sebulan tutup buat apa ya? Betul juga Iya sih. kan? Terus atau misalkan nih kita bikin banyak cabang, abis itu kalau misalkan user datang cek ketersediaan, nunggunya 2 bulan, sebulan, ya kan? Iya. Yang Iya kan? maksudnya yang pasti-pasti aja. Iya, pasti-pasti aja, Iya, gitu bener. sih, Kalau bener. misalkan di Vivo emang udah ada spare partnya, service bisa cepet ya why not? Dan lebih kenal juga Vivo kan. Benar. Tapi karena belum kenal, emang Aiku itu brand apa sih sebenarnya? Sama Gua penasaran. Vivo bedanya apa? Iya, bedanya apa emang? Kalau kita sebenarnya posisiin dari produk sama segmentation Iya. audience kali ya, karena dari Dibikin kita ini aja, jangan terlalu industri banget. Dibikin Oh, agak-agak bikin ini santai aja. ya? Iya, agak. Sebenarnya paling gampang adalah tiap orang kan kebutuhannya beda ya. Kayak Betul. misalkan lu butuhnya misalkan performa, Aldi prefernya kamera. Dan jarang banget nih apalagi di harga yang misalkan makin turun gitu kan, otomatis kan lo harus milih kan, nggak Iya. bisa semuanya menang gitu. Even di ranah flagship aja kadang masih ada pilihan gitu. Benar. Lo mau main ke kamera, sisi desain, atau lo mau cari performance, badak segala macem. Dan kita ngeliat basically ya kebutuhan user ada di situ gitu. Dan Aiku hadir ya buat menuhin kebutuhan yang memang orang-orang cari performa gitu. Oh, performa base berarti. Performa base, tapi dengan catatan performa itu nggak selalu harus dikaitin sama Gaming. chipset, kenceng-kencengan Antutu, Iya, gaming, iya. nggak harus. Salah satunya iya. Tapi kan emang orang taunya itu performa itu nyangkut sama SoC. Jadi gimana maksudnya nih? Misalkan kalau layar, contoh inovasi layar itu kan juga kaitannya ada dengan performa. Misalkan sengebut-ngebutnya SoC lo tapi layar lo touch delay, buat apa? Oh, benar. Iya kan? Benar lagi. Ya, atau misalkan lo ngebut performa lo kenceng, baterai lo cepat habis, Ya. atau HP lo cepat panas, berarti kan performanya nggak sustain. Oh iya. Itu kan performance juga kan. Kenceng doang Kenceng gitu. doang. Benar. Karena ada banyak sekarang tuh beberapa di Iya, berarti. tolong jangan dikaitkan sama brand lain ya. Iya, Tolong. iyalah. Karena beberapa gue lihat tuh, Kenapa Bang tuh? Di, kalau brand-brand itu yang contohnya dulu ya, Iya, suka dulu. ada kayak kenceng doang. Pas pakai yang layar tuh logo Lah, begini. gini, Gitu. iya. Oh berarti gitu di situ ya, Aiku masuknya. Benar. Dan
Dan mungkin pengalaman pribadi gue nyoba beberapa HP lain buat research gitu ya. Oke. Indian jadinya ketika performa lu kenceng, memang lu unlock setting game tertinggi iya, tapi karena lu main setengah jam sejam nggak nyaman, Indian lu terpaksa harus nurunin setting. Oh, Jadi kan iya. percuma kan. Lu jadi Buat nggak apa bisa. lu beli HP belasan juta gitu maksud lo ya? Exactly. Benar-benar. Tapi untungnya selaras dengan apa yang kita temuin di benchmark Aiku ya. Wah, kok Untungnya. gue takutnya gue dikira bayar. Iya sih. dikira dibayar ya? Iya. Dia kayak, Aiku tidak bagus. Langsung nggak tahu. Fix ya. Tidak mungkin Aiku dibayar tuh jelek dong. banget, guys. Iya, Aiku. Jangan dibeli, Nggak, guys. juga, masa dibayar orang gue pakai Xiaomi lu masuk ultra nih sama Xiaomi Ya, juga. aku pakai Vivo lah. Gue pakai Aiku. Lu pakai Aiku ya? Aiku. Berarti Wajib. Calvin salah satu orang yang respect sama Oh, brand. brand Karena kan bagus ada nih, beberapa bagus. orang di Uganda sana. Di Uganda, iya. Di Uganda sana tuh misalnya kerja di HPA gitu, pakai iya. HPB gitu. Iya. Di Uganda. Boleh Di gitu ya. Uganda. Kalau itu nggak tahu boleh apa enggak ya? Boleh apa enggak nggak tahu. Iya. Gitu kan. Iya. Karena kalau lu nggak pakai daily gimana lu tahu produk lu nggak sih? Damn. Tapi gue penasaran sama pendekatan Aiku kan tadi beberapa kali lu sebut performa. Yes. Tapi kenapa lu selipin kamera? Nah gini, pertanyaannya. boleh. Gini. Karena gini, kamera itu dianggap salah satu hal yang dibilang kayaknya Aiku nih karena kamera periskop jadi lebih mahal nih. Kenapa lu nggak fully untuk masuk kayak trigger Iya. atau colokan di samping atau kayak misalnya bypass charging gitu, ntar kita obrolin atau chipset yang lebih lain lah gitu. Ya, dan bahkan gue juga pernah kalau review gue apa Iya. HP gaming, HP performance tuh padahal selalu nggak pedulin soal kamera. Betul. Jelek nggak apa-apa gue bilang gitu. Ya. Iya. Sebenarnya bakal Indian tuh balik lagi ke satu, lu beli HP harga berapa? Kalau Iya. misalkan lu beli HP harga 1 atau 2 juta, otomatis kan kita nggak bisa kasih semua pol-polan dong. Benar. Berarti harus ada yang kita pilih bagian mana nih yang bagus. Betul. Buat user kita di rentang 1-2 juta tuh mereka carinya spesifikasi mentok itu apa sih gitu. Nah, tapi kalau misalkan udah masuk ke flagship, ya ibaratnya kayak lu misalkan lu beli mobil deh gitu. Oke. Budget tuh 1 M. Misalkan lu beli brand yang performa doang nih, CC kenceng tapi kursinya kayak kursi-kursi mobil Grab gitu loh. Iya. Emang lu mau gitu kan? Iya. Lu pasti nggak mau kan? Walaupun lu mikir ini performanya kenceng nih, CC 5.000 lah, 6.000 lah. Tapi suspensinya kayak truk gitu misalkan. Lu kan pasti nggak mau lah ngeluarin. Marah banget dia ya. Contoh. Maksudnya orang truk gak bagus, enggak lah bercanda ya. Oh, Cocok. tapi Bagus poinnya sih adalah bedanya. di sini lu pengen kasih full aja sebenarnya. Sebenarnya intinya itu kayak Oke. dengan lu beli HP flagship, otomatis kan kita juga harus ngebawa semua experience-nya rata bagus dong gitu. Gak bisa misalkan nih lu beli HP 15 juta lebih misalkan, kamera selfie burem, ya kan? Ya. Ya kan? Kamera selfie burem ya kan, Iya. terus ada aktif cooler tapi kayak nggak dingin gitu. Yang mention lu. Iya kan, nggak Iya, tahu. itu. Gua nggak tahu. Iya. Ada HP di sono. Ya, tapi kan intinya pengalaman full ya kan. Jadi misalkan kayak gini deh, misalkan kita biasa bilang HP gaming gitu. Tapi kayak kita warga-warga yang kerja gitu kan, emang lu setiap hari 9 to 5 main game? Nggak bisa. Kan Enggak enggak juga kan? sih. Bener kan? Indian lu pasti ada kebutuhan kerja, lu ada kebutuhan keluarga. Iya. Kalau foto lu burem misalkan, tapi lu udah bayar 15 juta lebih kayak Oh, banyak kesalnya. pasti sayang lu aja akan sih. gemes lah. Bener Jadi juga sih. at least kita provide experience kamera yang memang kelasnya flagship. Tapi ada jawaban gak sih tahun lalu tuh kenapa periskop hilang? Kalau misalkan teknisnya ya pasti setiap kita bikin produk itu ada pertimbangan masing-masing lah. Oke. Iya. Kayak nggak sesimpel kayak misalkan oke, kita nyetok barang 3 tahun 5 tahun gitu kan. Pasti kan harus ada inovasi-inovasi yang diupgrade tiap tahunnya gitu, dan komponen-komponen itu yang nggak sesimpel itu bisa kita langsung kayak oke, comot nih ada periskop, ini enggak, itu iya, itu enggak, pasti ada hitungannya masing-masing. Cuma positifnya, gue bawa positif sih. Iya. Positifnya adalah ya kita ngedengar feedbacknya. Pas ketika kita bawa nggak ada periskopnya, keluhan warga kan banyak. Banyak sekali, banyak banget. Tiba-tiba banyak Keluhan tuh. atau feedback dari teman-teman media, teman-teman technical kan juga banyak. Betul. Otomatis kita ngedengerin, dan di situ kan poin plusnya adalah kita perbaikin. Iya. Kecuali lo komen marah banyak banyak review yang misalkan bilang Aiku harus improve di kameranya tapi nggak terrealisasi. Nah itu kan berarti kita tone deaf ya. Oh, emang ada di brand-brand begitu nih? tapi berarti lu lebih suka Aiku ini dibilang HP all rounder apa HP performance? Iya, itu tuh. Kepo tuh. Oke, kalau ngomongin DNA, Iya. ngomongin DNA-nya, Aiku selalu pengennya DNA-nya performance. Cuma Iya. yang tadi yang kayak gue bilang, performance itu bukan berarti harus Aiku performance sama dengan Antutu 4 juta, enggak Oh. gitu.
Tapi ya 4 juta. Siapa emang ya? Enggak nih. Tahu ya. tapi ya Kamu bukan performance orang brand. Iya, Enak coba datang sebagai Calvin Nobel doang. Enak Masih sih. beda nih obrolannya nih. Itu Nggak sesi- langsung ya. sesi Ini sama. open. Sesi open. Enggak, sebenarnya sama aja nih kalau yang kepo ya. Kita juga sehari-hari begini sebenarnya. Iya, iya, Enggak, iya. soalnya tuh beberapa teman-teman tuh ada yang kepo. Tech reviewer tuh sama brand tuh ngobrol nggak sih? Iya. Yang ngobrol begini kira-kira. Iya. Emang kebuka sebenarnya. Tapi ada satu komen nih. Komennya menarik nih. Kalau harga Aiku di bawah Vivo, kualitasnya beda nggak? Ah, itu tadi gue pengen bawa tuh. Nah itu. sebenarnya gini, kalau gampangnya lu sebagai bayangin lu ngeracik menu gitu Kita kan. lihat jawaban dia nih. Iya, lu bayangin lu ngeracik menu kopi gitu. Iya, 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 iya. Nah, otomatis kan lu akan ngeliat dong, misalkan di pasaran nih warung sebelah harganya 10.000, warung sebelah lagi harganya 15.000. Lu bisa punya keputusan nih untuk lu bikin kopi yang harganya, wah gue mau premium 100.000. Tapi kalau nggak ada yang beli, percuma kan? Iya. Betul. Otomatis kan lu harus make adjustment dong, ngelihat warung sebelah-sebelah tuh kira-kira kopinya apa sih? Ketika nih, misalkan nih, lu nemuin, oke, warung sebelah 10.000, tadi 15.000, gue mau ambil di tengah deh, 12,5 misalkan. Otomatis ketika lu bikin kopi itu, lu akan cari dong komponen-komponen apa sih yang bikin kopi gue lebih enak. Apakah biji kopinya yang dimahalin supaya rasa kualitas kopinya lebih enak? Apakah pemanisnya yang lu pakai yang lebih premium jadi nggak terlalu berasa artificial? Nah, setiap manufacturer itu ibaratnya kayak tukang kopi kan. Lu harus nyusun resep lu sendiri gitu. Oke. Nah, gue balikin ke Vivo sama Aiku. Setiap brand itu pasti punya resepnya sendiri-sendiri. Mana sih yang harus dioptimalin, mana yang harus ya udah kita provide sesuai kebutuhannya aja gitu. Mana yang harus jadi andalan, mana yang diferensiasi. Kalau misalkan di Vivo fokusnya desain, kamera, ya kan. Kalau misalkan di Aiku fokusnya performance. Jadi memang ya setiap brand pasti beda-beda sih gitu. Jadi intinya ya kalau misalkan kenapa ada perbedaan harga dan kualitasnya turun atau enggak, jawabannya enggak. Oke, karena Jawabannya dipasin ya sama kebutuhannya ya. Karena ngepasin kebutuhan audiens. Satu itu. Kedua, kalau dari kita kan clear dari awal. Kita brand dari Vivo, kita justru membawa resources dari Vivo. Oke. Gitu. Iya sih. Jadi bukan tiba-tiba gue ngambil dari pabrik mana gitu. Gue yakin pertanyaannya mau tau nggak kenapa? Pertanyaannya ini muncul karena lu tahu dong. Tahun ini ada fenomena, tahun lalu ada fenomena yang menurut gue tuh bikin sakit kepala. Fenomena balikan. Ya, fenomena yaitu Aiku Z10R. Oh, Lalu sama dengan Vivo V60 Lite ya kan. Terus Z10 Lite sama Y400. Ya. Itu. Secara desain, secara OS, Spek, SoC, spek sama nih. Iya. Harga Kok bisa beda. harganya lebih murah Aiku? Apakah Aiku ada yang disurat atau gimana? Kok bisa kita lanjut part dulu? Oke. Mungkin beberapa banyak yang nggak sadar kalau Aiku itu sebenarnya brand muda, Gir. Kita brand muda banget gitu, dan untuk sebuah brand muda masuk ke market kita butuh yang namanya R&D dong. Gitu. Iya, Kita iya. butuh yang namanya ngecek pasar. Kira-kira kalau misalnya kita kasih spek segini, harga segini, masuk gak ya di pasar Indo gitu. Nah, langkah paling cepat untuk bikin R&D ya pastinya ngambil resources yang udah ada. Betul. Gitu. Dan kita tweak nih kira-kira apa sih yang sesuai sama kebutuhan kita. Makanya adalah produk-produk kayak Z10R, kayak Z10 Lite. Yang by the way Z10R itu penjualannya bagus banget. Gitu. Bagus banget. Bagus banget. Kenapa Gua- menurut lu? Karena mirip Vivo kah? Bukan. Karena memang dia value-nya bagus. Emang iya. Iya kan? Kebetulan Betul. di harga segitu, ini kita nggak bohong ya. Maksudnya bukan karena ada Aiku nih, kita peres nih. Kebetulan di harga segitu, entah kenapa susah cari lawannya. Betul. Lawannya ada sebenarnya, Teknokemen paling. Cuman kan orang nggak semuanya percaya sama Transsion kan. Ya, belum. Belum lah gitu kan. Makanya gue bingung kok bisa 6 juta harganya. Bercanda gue ya. Nah itu. Jadi kayak tapi di situ kira-kira kebutuhan apa orang tuh bingung ya. Jadi gue milihnya Z10R atau V60 Lite gitu doang itu. sih sebenarnya. Benar, dan ya kalau menurut gua balik lagi ke akses ya. Satu, ke akses dan kepercayaan masing-masing gitu. Kayak contoh, dibayangin kita kan yang beli HP ya warga yang nonton tech semua gitu Iya. misalnya. Tapi kan kenyataannya enggak. Ada Ya, misalkan memang. bokap nyokap lu yang memang kagak nonton tech sama sekali, atau bahkan orang yang mungkin nggak tua jatuhnya tapi memang nggak ngikutin tech aja, dan lu memang nggak tahu kalau misalkan ada gitu brand misalkan yang nawarin performa atau misalkan spek dengan harga yang lebih valuable gitu contohnya. Balik lagi itu juga jadi PR kita gitu, gimana Aiku bisa share terus nih apa namanya produk-produk kita ke warga-warga gitu, jadi makin banyak yang tahu. Cuma tadi ada komen menarik di sini saat live ya. Ada yang komen, HP mulu tabletnya mana? Lu tau nggak sih? Oh. Ya. Sebentar.
tablet Aiku lagi. itu salah satu yang most requested lah tahun lalu di Nyantek. Iya, nggak ada. Dan tahun lalu tuh gue pikir akan ada. Kenapa Aiku tidak masukin tablet sampai hari ini? Yes. Jadi kebetulan tahun ini saya baru join. Bercanda. Jadi ya kan biar terhibur gitu. Iya, Nontonnya biar asik. gak serius banget gitu kan. Orang Nyantek tuh nyantai teknologi gitu. Ya, karena menurut gue persepsinya warga tuh kan rata-rata orang brand tuh serius ya kan. Kayak rambut lu tadi klimis gitu. Enggak. Jadi formal langsung. Iya, masalahnya nggak sebenarnya kenyataannya kan in real life ya memang yang begini aja gitu. Iya. Nggak semua tuh kayak klimis-klimis Iya, rata biasa gitu. aja, biasa aja. Ada kritik gitu enggak. Enggak. Nah, kalau Gak anti dari kritik ada. Apa namanya? Ada. Iya. Lanjut. Jadi balik lagi sebenarnya jujur kalau dari kita ngelihat demand-nya. Kita nggak apa ya, maksudnya nggak nutup telinga lah. Maksudnya kita lihat demand-nya. Cuma memang untuk mengupayakan itu ya nggak sesimpel kayak bawa ya gitu. Besok langsung ship berapa gitu. Ini orang-orang tuh banyak yang nggak tahu. Lu tau nggak saat gue ngomongin soal produksi RAM itu di Februari buat dijual Januari tahun depan tuh orang pada nggak paham tuh. Oh, taunya ya pesen kemarin Taunya tuh datang sekarang buat jadi, gitu. Iya. jadi itu. Emang enggak. Agak sulit. Gak sesimpel itu. Satu dari lini produksinya, kedua dari ya tadi umurnya. Kita masih lihat market Aiku kayak gimana. Cuma dari respon positif kita di tahun lalu 2025 sama produk-produknya ya bikin kita lebih pede lah bahwa Aiku nih banyak nih yang suka gitu. Fans kita juga gue punya grup bareng sama community kita. Namanya apa? Ya Aiku Community. Troopers. Tapi Tawan ada gua jadi. grup WhatsApp sama grup Telegram. Iya. Kayak gitu-gitulah. Dan di situ ya mereka sering gitu, bilang kayak kapan bawa tablet ya. So far kita pasti dengerin kok. Oke. Gitu. Dan lu sadar gak sih Aiku Troopers ini tuh makin banyak. Sadar. Alasannya apa kira-kira? Karena produknya bagus. Gitu. Gue kasih apa namanya, kasih buat dia jualan aja dikit sih sebenarnya. Enggak, tapi by all means sebenarnya satu yang gua mungkin pengen share sedikit ya kira. Dan ini nggak peres-peres, tapi di grup Aiku Community kita itu ada gua salah satunya, ada Abin tim gua juga orang produk juga, terus ada Rifki juga brand manager kita, dan ada orang pabrik juga di situ. Jadi di situ kita semua bisa ngedenger dan langsung dapat feedback dari user directly, bisa kita mintain log terus, minta log secara real time. Habis itu kalau ada feedback ya kita bisa jawab di situ gitu. Jadi memang mungkin yang bikin numbersnya berkembang di luar orang yang beli produk dan lain-lain, ya lebih ke arah respon itu Pak. Lu ngomong dan lu didengerin, as simple as that. Oh iya. Enak sih. Didengerin sih, karena gue lihat juga di Instagram tuh tiba-tiba ada R. Oh shit. Apaan tuh? Ini ngomong ada orang dalamnya, ada Doxley ya, bukan Doxley apa namanya? Orang dalam, Ordal ya. Iya, Doxley beda ya. Ordal itu R apaan Pak? Boleh di-share gak? Boleh. Ya kira-kira apa? R itu. Jadi mungkin udah kebiasaan kali ya kita di tahun lalu sering jadi yang pertama. Damn. Jadi di tahun Lu ini gak suka jadi yang kedua Aiku tuh ya? nggak suka. Harusnya pertama Jangan sampai ya. Suka. Jangan sampai ya. Jadi yang pertama di gitu. podcast, pertama ya. Eh. Ya, tapi yang penting Iya, ini sih iya. yang kita coba usahain tuh kita bisa bawa yang pertama, tapi Oke. emang nggak cuma ngomong gitu. Pertama emang ada yang pertama apa lagi nih R nih? Itu. Nongol deh hari ini. Ya, sebenarnya kan kalau lu lihat postingan Aiku yang barusan nih gitu, tadi pagi sih. Ya, itu ada snippet sedikit tuh. Yes. Coba. Emang sebenarnya itu jelas sih, itu bukan Easter egg lagi, itu jelas sebenarnya. betul sih. Cuman emang kenapa tanggal postingnya tuh pas sekali. Kenapa tanggal postingnya tuh sekarang gitu ya? Pas sekali. Coba nggak ada admin gitu ya? Gak ada. Langsung gitu ya di kiri gitu. Nggak ada. Nggak ada. Laptop saya di sini. Oh iya, lagi kosong ya? Mau dari sini. Enggak. Harusnya bisa di Oh bisa, tolong Bil. Settingin, ntar gue yang buka aja. Iya, intinya kita bakal bawa produk barusun. Produk barusun kita juga udah reveal tanggalnya di postingan 25 Februari. Kita akan launching seri Aiku yang baru. Wah, barengan tuh. Barengan sama apa emang? Wah, buka kotak. Aduh, agak serem ya buka kotak itu ya. Tapi Dia sih buka kotak apa lagi orang dari sama aja nih depan generasi nih. Gak Gak tahu lagi gua. tahu.
gitu ya. Tapi gue kepo dah sama Aiku dah. Satu hal sih, Aiku itu kira-kira sampai kapan bisa jual price to performance gitu? Kan jatuhnya itu gue lihat tuh, Aiku Zetenar itu lagi-lagi gue sebut ya, itu salah satu HP yang menurut gue agak kayak, loh ini kok tiba-tiba kayak harga sama performance-nya kayak bagus banget gitu. Itu bakal terus-terusan apa tiba-tiba mengagetin juga nih harganya nih? Oke, gue angkat satu di sini yang mungkin ngasih sedikit bahasanya edukasi mungkin. Iya boleh, aman aja. Sebenarnya price to performance itu bukan berarti murah. Harus murah. Ya, price to performance itu lu bisa judge based on spesifikasi yang dikasih dengan standar di sekeliling kan. Betul. That's why lu bisa nemuin ini ya udah ini price to performance-nya bagus. Bukan berarti dia yang paling murah di kelasnya, tapi apa yang dia kasih secara spek dan secara actual usage itu bisa ngebawa di atas yang lain gitu. Jadi kayak misalkan iQOO 15 mungkin pada saat ini bukan Snapdragon 8 Elite Gen 5 yang paling murah saat ini mungkin. Iya. Tapi kalau misalkan performance bisa diadu. Damn. Apa kita adu aja sekarang nih? Belum. Ya, tapi balik lagi ya, buat beberapa orang kan tergantung mereka ngedetermine value mereka apa kan, price to performance. Buat mereka misalkan value mereka kalau misalkan in case of iQOO 15 yang gue butuh adalah kestabilan buat main gitu. Contoh, atau misalkan kestabilan atau baterai badak buat gue pakai setiap hari buat kerja contoh. Ya buat mereka itu udah value for money gitu. Oke, berarti ini beralih ngomong software nih. Origin. Nah, origin iQOO dengan origin Vivo yang kita temukan lebih beres di iQOO. Ini subjektif ya. Kan review itu subjektif ya teman-teman ya. Kan ya istilahnya gue bisa bilang bagus, yang lain bilang jelek, itu bebas aja. Cuman menurut kita di iQOO lebih beres. Nah, gue mau pengen nanya nih. Ini Vivo sama iQOO kan tadi lu udah confirm saudara ya? Ya. Di sini tuh ada nggak sih kayak tumpang tindih atau gue pengen bagusin di iQOO doang, gue pengen bagusin Vivo doang gitu? Mungkin bahasanya bukan ngebagusin salah satu ya, tapi lebih ke arah kalau dari sisi produk itu diferensiasi. Tujuannya supaya audiensnya beda, karena kebutuhan user beda. Itu kalau dari sisi produk. Oke. Kalau dari sisi software sebenarnya akan balik lagi ke optimisasi masing-masing. Walaupun kita sharing satu nih, tapi kan yang lo optimize di Vivo misalkan itu kan beda. Misalkan dia lebih fokus contoh ke kamera, atau misalkan karena ada chipset yang beda atau misalkan komponen yang beda dari iQOO, optimalisasinya pasti beda, settingannya pasti beda banget. Kalau lo ngerti coding pasti itu totally beda lah gitu. Ada produk yang lain dengan spesifikasi yang lain dengan chipset yang beda, itu pasti akan ngaruh ke semuanya. Bener sih. Kalau enggak semua aplikasi pasti optimize di Android nih nggak sih? Iya. Tapi untuk software yang sering ini salah satu kan kita poin plus adalah Origin OS itu biasanya salah satu yang paling sering update selain ColorOS. Yes. Itu sebenarnya salah satu penentu harga iQOO itu masuk ke harga yang bukan mendang-mending gak sih? Sebenarnya salah satu bagian yang kita bisa bilang dan banggain adalah ya Origin OS gitu. Semenjak kita upgrade ke Origin OS, lagi-lagi kita denger nih feedbacknya dan akhirnya kita wujudin kan. Itu kuncinya di situ, kita ngedengar feedback. Nah yang kedua, kenapa software rutin? Ya karena lagi-lagi kita ngedengar feedback. Lo kalau gue gak tahu sini live setting ya, tapi kalau misalkan lu mau gue kasih sneak peek, jadi di HP gue yang ini emang gue udah testing software yang lebih advance lah ya kasarnya. Di sini kita ada upgrade speaker. Itu salah satu yang dari tech review banyak yang ngomongin, dari user juga banyak yang ngomongin. Upgrade speaker apaan? Dulu ganti speakernya? Iya, apa ganti hardware ya? Pure dari software. Dari tuningan. Coba kita ada iQOO gak sih? Iya makanya upgrade speaker nih gimana nih? Coba. Lo mau putar lagu apa nih? Lagu favorit? NCS aja. Lagu favorit YouTuber yang nggak ada copyright-nya. Seven Sound. Lagu Bang David. Nah, lu puter dulu deh ya. Berarti ini lu update bukan di setting-settingannya equalizer gitu. Biar Aci kita ngetesnya gini aja. Gimana ya? Mending kita putar dulu. Boleh. Nih. Kita dengar dulu kuping. Coba ya. Nih jadi sekalian teman-teman yang dinonton, lu dengerin ya. Bentar ya. Ini volume full. Iya.
Oke, itu salah satu kekurangan iQOO kan. Itu baru depannya tuh. Nanti Iya. kan ada bagian preview. Juga. Coba. Ini kan kalau yang kekurangannya iQOO kan apa lebih cempreng kan. Coba update speaker gue pengen denger. Lu Beda ya? lebih ini ya. Suara teman lebih kencang. Nanti lo dengerin dulu baru gue share tuningannya apa aja. Kok jelek banget sih? Nah. Kencengin top volume. Kok beda ya? Nah, Lu update apa ya anjir kayak gini mah? Enggak, nih coba. Enggak beda-beda. Lu dengar gak sih coba? Nih teman-teman yang gue gak tahu di live kedengeran gak suaranya. Harusnya nggak kedengeran. Coba, Cuman coba. buat yang punya update nanti. Oh, dengar gak ya? Ya kedengeran mungkin tapi nggak tahu bedanya apa. Cuman emang lebih rich aja sih suaranya. Yes. Nggak mute banget gitu. Betul. Tapi Jadi gue nggak merasa aneh sebenarnya sih. Kok enggak bass itu kan kick itu kan woofernya kan, subwoofernya kan. Itu gimana cara lu update subwoofer gitu? gini Pak, jadi sound itu kan lu nggak sesimpel gini deh, dari yang paling basic deh. Biasanya sound itu kan kalau lu punya earphone, lu pasti adjust EQ kan. Benar. Oke. Nah, EQ bawaan masing-masing pabrik kan beda-beda. Betul. Gitu. Kita dulu sorry gue potong. Iya. Pabrik apa maksudnya nih? Enggak, maksudnya manufacturer. Oh, Iya, oke. Kayak brand, tiap brand kan punya settingannya beda-beda kan. Oke. Kayak lu misalkan lu pakai earphone merek beda-beda, itu kan ada yang bass heavy, Ya, ada yang counter. flat. Benar. Gitu kan. Terus ada yang bisa lu custom EQ gitu. Nah, di sini kuncinya lagi-lagi kita dengar dulu feedback user. Menurut mereka apa? Salah satu yang kita rasain yang mereka misalkan ngomongin gitu, yang bisa diimprove adalah di detail, clarity, sama bass gitu. Terus juga lebih balance. Nah, itu feedback itu kita tangkap. Atau mungkin ada beberapa yang bilang terlalu nusuk, terlalu bahasanya tajam, terlalu Iya. tajam gitu Ngecering-ngecering. misalkan. Nah, itu Treble terlalu tinggi ya. benar. Nah, itu yang kita dengar dan kita adjust gitu. Apakah user bisa adjust sendiri? Bisa. Tapi kalau misalkan dari bawaan pabrik lu bisa adjust langsung, otomatis dari brandnya why not? Why not? Untuk ngasih Jadi lebih experience. gampang kan sebenarnya Iya. kan. Oh gitu Nah, sebenarnya. Yang lu cobain kan dan lu mungkin nggak berasa kayak gue maksudnya nggak sadar nih ternyata misalkan perbedaannya lumayan jauh nih. Awalnya kayaknya fine aja gitu karena lu cuma denger dari satu speaker gitu. Kayak kalau misalkan lu ngetes HP kan kalau lu nggak ada pembandingnya kan lu susah ngebedain Oke. ini sound ini tuh bagus atau enggak atau ya Yang menarik adalah tadi memang kayak nggak kelihatan bedanya sampai akhirnya kita balik ke sini. Balik ke sini lagi. Tapi pas itu gue udah kerasa sih sebenarnya. Iya, jadi gini sih, ini sama kayak brand yang mau launching hari ini sebenarnya. jadi tuh lebih bukan ngomongin tendang-tendangan bass yang dub Iya karena nggak gitu. ada. Karena nggak ada 2.1-nya. subwoofer lagi-lagi kan. Iya. Tapi lebih ke detail audio yang keluar sebenarnya yang gue lihat tuh lebih rich sih, yang baru sih. betul. Poinnya adalah ya kita belajar lah. Maksudnya dari user bilangnya begini, Oke. ya gimana kita bisa improve tuningan. Ini yang gue seneng di kalau brand itu mengaku community base tuh dengerin usernya nih. Kan ada tuh community base tiba-tiba gitu. Harus collab audio. Bukan lah, bukan collab audio. Bukan. Maaf. Tiba-tiba jual periskop, nggak jual periskop lagi. Kan ini Aiku. iQOO juga ya, iQOO tahun Iya, lalu iQOO maksudnya. juga. Gimana? Gitu. Tapi itulah kalau misalnya nanti warga-warga mau nyobain sound tuningnya ya mungkin Iya. nanti lu bisa bikin Oh iya, in-depth. ngomong-ngomong bedanya. nyobain ya. Ah. Tadi ada yang nanya, iQOO itu kenapa cuma online? Kenapa cuma online? Apa ada di offline juga? Ada di offline. Oh ada di offline juga? Ada, Pak. Oh, Di Vivo Store. gitu. Ada Vivo Store di Di Erafon Vivo Store. juga ada kita. Oh berarti bisa nyobain langsung kali ya? Benar. Bisa sih. benar. Tapi udah rolling belum sih update-nya? Belum, ini kan gue masih beta version kan, maksudnya cuma punya gue gitu. Karena ini kan kita buat ngetes dulu, ngeliat nih improvementnya udah bagus belum sih, udah cocok belum sih. Once udah, nanti kita akan full release. Harusnya di bulan ini, ya bulan ini perlahan-lahan kita roll out. Tapi gue mau nanya dong, kira-kira berarti tahun ini Aiku tuh bakal kayak gimana? Kan Enggak, sebelum nanya itu, kenapa? tanya yang lebih penting aja. Apa? Kenapa orang beli iQOO? Kan ada Apple, ada Samsung. Kenapa iQOO? Kenapa Aiku? Iya. Kenapa enggak jawabannya? Iya sih, sebenarnya itu juga. Simpel banget jawabannya, nggak ada lagi yang lain. Kenapa enggak? Iyalah, maksud gue ya kalau dijawab panjangnya nanti kesannya kayak sponsor. Iya, jadi Iya jualan sih, ya. bener sih. tapi bener. tapi intinya balik lagi ya, kalau dari gue as a consumer
gitu. As a consumer point of view, gue ngerasa dengan lo makin banyak opsi di market, berarti kan makin bagus ya buat user, ya nggak sih? Dan lo nggak ada monopoli gitu. Jadi lo nggak ada satu brand yang memang ya udah dia cuma misalkan nggak ada update-nya dari tahun ke tahun, bentuknya sama terus gitu contoh. Ya lu sebagai consumer harus terima gitu. Nah, dengan adanya opsi-opsi ini di market, konsumen kan sekarang jadi bebas kan mau milih gitu. Bener sih. Mereka bisa milih ya inovasi yang mana, yang bagus kayak apa gitu. Dan satu yang mungkin kita unggul dibanding yang lain ya kita ngedengerin user. Simpel itu aja sih. Berarti takut banget ya. Berarti Enggak, gue takut salah ngomong nih tadi sumpah dah. takutnya salah ngomong ntar salahin siapa? Salah user. Tapi Ngeri gini, banget gue user takutnya lagi, kan. Takut banget. Jauh banget lu. Gua- Itu zaman dulu tuh. Zaman dulu. Sekarang udah gak ada kan. Dulu di Uganda. Oke lah. Tadi pertanyaan terakhir apa? Iya, tadi? jadi gimana? Kan tahun lalu tuh udah ada lini baru ya. Memang. Neo. Nah, sekarang kan ini udah ada R nih, gua nggak tahu nih bakal Gak jadi tahu apa apaan nih. R, apakah R-nya Bakal jadi- banyak nggak nih tahun ini? Fun fact sebenarnya tahun lalu kita bawa 3 lini baru sih. Hah? Apa aja? Neo, terus si 10R sama si 10 Lite itu baru pertama Oh kali tuh. iya Oh benar iya juga sih, ya. bener sih. 3. Cuman kalau midrange kayak udah pasti ada nggak sih? Iya kayak kalau Mitra tuh kayaknya emang lagi nyari duit gak sih gitu maksudnya kayak gak tahu kan tapi yang baru Bahasa PR-nya lagi riset. lagi riset ya. Lagi riset. Tapi kayak kira ada yang baru nggak nih? Tadi ada yang nanya tuh apakah aku 15? Tadi ada yang komen akan masuk semua variannya itu aja Iya, dulu. hari ini ada ini kan iQOO 15 Ultra. Iya. Launching China. Iya, ya ada. Kalau misalkan buat yang launching di Indo, gue bisa share yang pertama yang bakal upcoming 25 Februari nanti. Ini R nih. R, iQOO 15R. Nih gue Iya. buka nih di sini. Damn. Pertama kali nih. iQOO 15R launching bro, iQOO udah 15R. Kayaknya semua Ini udah handphonenya, tahu. guys. Dia penonton nanti juga udah tahu pasti. Iya bener tahu sih. Iya. Kita pura-pura nggak tahu aja. Iya, pura-pura kayak gak usah. Ini nih. Emang ada apaan? Iya. Yeay. Sisa gombalan dulu Pak, pas masih muda. Najis banget. Kita akan bawa 25 Februari lagi-lagi jadi yang pertama. Pertamanya bawa apa? Harganya tembus double digit gak baduy? Tipis-tipis tentang handphonenya aja deh. Iya, tipis-tipis soal handphonenya deh. Ini Apa handphone nih? bakal jadi Oke. apa gitu. Yang pertama yang gue nangkep dari reaksi orang-orang yang gue cari first impressionnya itu mereka bilang build quality-nya flagship banget gitu. Oke. Jadi udah pasti secara pengalaman hand feel bagus gitu, premium. Yang kedua chipset lagi-lagi jadi yang pertama di Bener Indonesia lagi. Iya. yang bawa, dan chipset ini bukan sembarang chipset. Betul. Chipset bukan Menurut sembarang gua. chipset ya. Iya, tapi di luar chipsetnya optimisasinya sih, karena kayak misalkan HP ini juga nanti secara native udah unlock settingan-settingan game tinggi, Oke. jadi Wow. which is good gitu. Sama nanti untuk ukurannya, untuk ukuran yang lumayan bisa dibilang standar compact tahun ini gitu. Iya. Baterainya badak Pak. Oh, standar compact itu jangan bilang Zenfone ya. Ini kalau masih ada yang komen Zenfone mana bang, Zenfone mana? Jual sate, Zenfone jual sate sekarang dia ya, Zenfone ROG ya. Ya Dia udahlah. si Vivo nggak sih? Gue Bakal si Vivo tanya nggak sih? apa? Apa? Kayak ini terlalu kecil. Gak tadi ada yang komen. Tapi enak sih. 210 juta. Nah itu tuh gue ngeri tuh. Tiba-tiba 10 juta. Udah gua ngomongin. Ya kita lihat dulu. Lihat nanti aja lah ya. Lihat nanti. Intinya gue nggak bisa jumawa di sini ya kan. Gak boleh jumawa ya? Nggak boleh, nggak Gak boleh. boleh ya? Gak boleh ya? Tapi kira-kira chipsetnya ini terbaru berarti ya? Terbaru Pak. Ya udah lah gitu aja lah. Gitu apalagi nih pertanyaannya nih ya? Produknya apa lagi kan belum keluar tadi. Oh iya, Oh, bener iya. lagi. Bener juga ya? Bener juga lupa gua. Ada, jadi nanti iQOO 15R ada di 25 Februari, tungguin launchingnya. Terus juga di luar itu lini-lini produk berikutnya juga menurut kita bakal menarik. Gue mungkin nggak bisa spill dulu sekarang, kayak seri-seri exactly-nya apa, tapi ya gue berharap warga-warga Nyantek tetap vokal ya. Jadi tetap banyak komen-komen, request yang ngebangun supaya kita juga baca dan dengerin. Iya. Aja sih. Kayak tadi soal speakers itu mantap sih. Gue salah satu yang Gua nggak tahu sih soal speaker bisa sebenarnya. digituin ternyata gue baru tahu. Bisa Pak. Gitu doang. Berarti Kuncinya nyata bisa ya. berani mendengar. Berani mendengar ya. Kan audio kan. Oh iya. Sebenarnya sih banyak yang dengar, cuman dikerjain apa enggak. Dengar mah banyak, masukan juga banyak. Keluar lagi. Iya. Cuman Begini.
pas masuk Iya. masuk aja dulu. Masuk dulu. Belum keluar. Lu mah anjing banget. Jadi masuk dulu catat dulu. Iya. Tapi kadang-kadang catatannya suka hilang gitu. Jadi nggak ada update. Oke lanjut tutup lagi. Udah posisi jam. Udah kali ya. Tapi kita harus Tapi gatel sebenarnya pengen nanya yang lain. Ya. betul sih. Ada pertanyaan-pertanyaan Jujur, warga gue nggak? mau nanya tuh jadi tapi diri gue tuh sebagai user sih, Iya, bukan iya. sebagai gue. Iya. Agak bahaya, Iya, sebenarnya. iya. Jadi mendingan sebagai user aja sih. Udah gitu aja sih. Terakhir 15 Ultra masuk nggak? Oh iya itu aja deh. Nggak ada yang nanya soal ini. Boleh. Warga soalnya. Boleh. Gue bisa bilang iQOO 15 Ultra nggak masuk gitu. Tapi kalau misalkan ada animonya buat kita lihat-lihat, at least bikin hands-on kecil-kecilan gitu mungkin bisa di komen sih. buat coba-cobain ya. Iya, siapa tahu. Maksud gua kayak daripada kita nutup-nutupin pura-pura kayak nggak launching atau kayak nggak ada 15 Ultra, ya mendingan gua bawa aja kasih lihat ya. gitu. Kayak yang sebelah lagi nih. Apa tuh? Tapi kalau Vivo begitu sih seru sih. Kan berarti trik Vivo juga bakal sama dong. Apa? Vivo X300 Ultra juga. Oh iya, berarti X300 Ultra juga. Berarti dia bukan orang Vivo-nya nggak langsung, jangan lah. Gua orang iQOO nggak bisa orang iQOO yang nggak bisa jawab lah ya kalau Vivo ya. Iyalah. Walaupun Menarik. brand by Vivo tapi nggak bisa Nggak jawab. bisa jawab Iya karena itu dong. urusannya beda. Ya lu Gitu. undang Iya, lah ke iya. sini. Boleh sih. Iya boleh. Tapi ya gitu sih. Maksudnya ya balik lagi ya kalau misalkan kita punya sih, inovasi Isaac ya warga-warga mau nyoba, mau lihat inovasi kita sampai mana ya kita bisa kasih lihat. Iya bisa ya. Indian kan teknologi, Pak. Iya nggak sih? Iya, karena itu sebenarnya teknologi itu emang dinikmatin tuh diseru-seruin emang enak aja sih. Yes. Betul, Itu betul. aja sih. Dan- Ada yang nggak enak sih di. Dan aku tuh lagi menarik-narik ke teknologi. Iya. Gue suka banget ya. Lagi- Thank you. Takut jualan gue, nggak jadi deh. Bukan takut jualan sih, salah satu. Pasti dinilai jualan, nggak Iya mau sih. gua. Oh iya ya. Yaudah. Nggak ada. Bahaya soalnya bahaya. Jualan, nggak ada. ada. Jawabannya di Bego Teknologi sebelumnya aja. Iya. Udah Yaudah gue lah. selalu puji. Tutup lagi tadi. Ya udahlah. Udah mungkin itu aja guys ya Bego Teknologi spesial kita kali ini. Thank you nih buat Bapak Calvin ya. Thank you. Udah Thank you mau banget hadir. udah Ini susah ngundang. banget nih ngundang-ngundang brand nih. Semoga kita bakal bisa mengundang lagi ya. Iya, gue tuh pengennya tuh banyak brand kesini gitu. Wah iya. Yang tentunya nggak usah bayar lah ya, ngapain ya? Emang- Kita mah kopi bisa beli sendiri ya gitu. Emang kita nggak suruh bayar. Iya, Yang jangan. penting- dengar lu hari ini ada sponsor. Jangan. Oh iya. gue lupa ada sponsor. Lu ada Somai. sponsor lu hari ini. Seru ngobrolnya. Seru ya. Tapi yang jelas ya, gue berharap sih akan banyak brand yang Iya lebih sih. berani kayak iQOO lah. Gitu. Iya, tapi karena kayak bukan berani bawa brandnya, Iya. berani ke tempat kita tuh. Iya, berani ke tempat jalanannya kita. susah. Iya. Berapa jam ke sini? Nggak jauh kan? 2,5 jam. 2,5 jam. Padahal kita di Jakarta ya. Luar biasa, Pak. Ya udah guys, ya Luar biasa. mungkin itu aja dan terima kasih juga para penonton di belakang guys. Wey. Asal tahu aja. Penonton bayaran. Ye, tahu lu. Dahsyat. Ada orang Eku lagi, Bapak Deril, tuh ada Chandra, ada Pintekno, ada Kude. Ada Kudetek juga. Sama tim kita Thank you. juga. Thank you udah ngundang tim Nyantek. Iya. Thank you banget. Jadi jangan lupa untuk apa lagi penutupnya? Nggak ada kita nggak penutup. penutupnya. Jadi udah sampai jumpa minggu depan. Bye bye.